Oke, selanjutnya kita bahas tentang matriks. Nah, saya tidak banyak bahas tentang matriks ya, karena Anda sudah pernah pelajari itu di SMA, operasi matriks gitu ya. Matriks dan apa nih? Operasi matriks ya. Saya tidak ajarkan lagi ya. Matriks itu di sini ya apa? Ya itu ya kumpulan angka yang ditulis atau yang dinyatakan dalam baris dan kolom ya. Dalam baris dan kolom. Gitu ya. Jadi contoh kalau kalian punya matriks ini 1 2 3 2 3 4 gitu ya. Nah, dari sini kan berarti kita punya ukuran matriks ya. Banyak ukuran matriks itu dinyatakan banyaknya baris dan kolom. Berarti ini matriksnya ukurannya 2 kali barisnya 2 kali banyaknya kolom 3. Seperti itu. Nah, ini juga matriks. Ya. 1 2 3 4. Nah, ini juga matriks. Ini juga matriks. Ini juga matriks. Ini kalau dikenal dengan apa? Nama lainnya apa? Ini adalah vektor baris. Ini dikenal dengan namanya apa? Ya, vektor kolom. Operasi pada matriks saya tidak bahas ya. Operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan Anda tahu. Ya, matriks bisa dijumlahkan kalau ukurannya sama. Penjumlahannya per baris gitu ya. Pengurangan juga sama. Perkalian jangan sampai lupa ya. Apa namanya? Perkalian matriks. Gitu ya. Definisi perkalian matriks. Jadi kalau saya punya matriks terus kemudian ini matriks A, ini matriks B. A kali B bisa tidak? Ya, jelas A kali B tidak bisa ya. Karena ukuran apa? Ukuran kolom matriks yang pertama harus sama dengan ukuran baris matriks yang kedua. Berarti yang mungkin bisa Pak. Oh, B kali A kali ya. Karena apa? Ukuran kolom matriks pertama yaitu B 2, ukuran baris matriks kedua itu A sama 2 kali 2. B kali A bisa ya. Cara mengalihkan B dengan A kita tulis dulu ya. 21 3 min 7 kita kali dengan apa nih? 1 2 2 3 3 1. Yang pertama apa? Ya, entry-nya pasti apa? Ukuran baris kolom A dikali ukuran kolom dari kolom ukuran baris dari kolom B dikali ukuran kolom dari kolom A. Berarti entry-nya apa? 2 kali 3. 1 2 3 1 2 3. Nah, entry pertama apa? Entry pertama didapat dari apa? Baris pertama dikali kolom baris pertama kolom B dikali kolom pertama matriks A. Baris pertama matriks B dikali kolom pertama matriks A. 2 kali 1, 2. Tambah 2 kali 2, 2 kali 1, 2 tambah 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. Baris ke-1 kolom kedua matriks B kali A dapat dari apa? Baris 1 kolom. Baris 1 matriks B dikali kolom 2 matriks A. 2 kali 2 tambah 1 kali 3, 4 tambah 3, 7. Terus baris 1 kolom ketiga matriks BA didapat dari apa? Baris 1 matriks B dikali kolom ketiga matriks A. 2 kali 3, 6, tambah 1 kali 1, 1, 7. Sekarang kita pindah ke baris 2 kolom 1 matriks BA. Baris 2 kolom 1 gitu ya. Karena kan ini ingat ya, ini kan baris 1, ini kan kita punya apa nih? Kolom baris ada 1 ada 2. Kolom ada apa nih? Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi entry ini adalah apa? Ya baris kita bilang BA entry ke apa? 1, 1. Yang ini kita bilang apa? Entry matriks BA baris 1 kolom 2. Yang ini kita bilang apa? Matriks BA entry ke 1 baris 1 kolom ke 3. Itu juga seterusnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu kalau perkalian matriks.
Selesaikan dulu. Oke, ini dapatnya dari mana? Baris 2 kolom 1 matriks BA berarti apa? Baris 2 matriks B dikali kolom 1 matriks A. Min 3 kali 1 min 3. Min 7 kali 2 min 14. Min 3 min 14 min 17. Baris 2 kolom 2 berarti baris 2 matriks B kali kolom 2 matriks A. Min 3 min 2 min 6 min 7 min 7 dan 3 min 3 dan 2 min 6. Min 73 min 21 min 21 min 6 min 27. Terus baris 2 kolom 3 matriks BA berarti baris 2 kolom B matriks B kali kolom 3 matriks A. Min 3 kali 3 min 9, min 7 kali 1 min 7, min 9 tambah min 7 min 16. Dapat hasil perkalian. Ingat ya, jadi kalau kita punya matriks A itu biasanya ditulis seperti ini ya. Artinya apa? AI, J itu adalah apa? Ya, entry baris ke I dan apa? Kolom ke J matriks A. Jadi kalau saya punya matriks A-nya seperti ini. Nah, kalau saya tanya A22, ya berarti baris kedua, kolom kedua. Dapat di sini. Berapa nilainya? 1. A31, baris ketiga, kolom ke-1, min 1. Dan seterusnya. Begitu ya. Sebab 1.3 saya tidak banyak jelaskan. Anda sudah banyak pelajari waktu Anda masih SMA. Ya, jadi saya tidak banyak itu. Anda bisa lihat, gitu ya. Anda bisa pelajari. Oke, saya lihat yang penting-penting saja yang saya jelaskan. Nah, oke, kita lihat. Oke. Nah, kemudian coba Anda perhatikan. Ini saya coba hapus ya. Misalkan Anda punya matriks A itu 1, 2, 3, 1, 7, 1, 4, 5, 1. Ini matriks B-nya misalkan 1, 2, 1, 0, 1, 3. Nah, A kali B kan tadi Anda sudah tahu ya. Hasil perkalian dari A dan B ya baris entry-nya ya baris. Ini kan ini ukurannya 3 kali 3. Yang ini 3 kali 2 ya berarti hasilnya 3 kali 2. Gitu ya. Nah, tapi yang Anda perlu ketahui hasilnya kan 3 kali 2 ya. Berarti ada, saya bisa tulis seperti ini, ada kolom pertama di sini. Ini saya tulis di sini kolom. Ini ada pertama di sini. Ada kolom kedua di sini. Stop. Cuma ada 2 kolom. Barisnya ada 3. Gitu ya. Nah, Anda perhatikan kalau kita bilang kolom pertama dari matriks B itu kita namakan B1, kolom kedua dari matriks B kita namakan B2, A kali B itu sebenarnya apa? Entry kolom pertama dari A kali B adalah apa? Sebenarnya matriks A dikali apa? Kolom pertama dari matriks B. Terus entry kolom kedua dapat dari apa? Matriks A dikali kolom kedua dari matriks B. Contoh, kita terapkan perkalian ya. Kita terapkan perkalian, kita bandingkan sama tidak ya. Gitu ya. A kali B tadi dapatnya apa ya? Baris pertama entry-nya ada itu ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 kali 2. Kita coba. Baris pertama ini 1 ya. Baris pertama kali kolom pertama. Baris pertama matriks A, kolom pertama matriks B. 1 kali 1, 1, tambah 2 kali 2, 4. 1 tambah 4, 5. Tambah 3 kali 1, 1, 4, 5. 5 tambah 3, 8. Oke. Kita isi per kolom ya.
Berarti kalau apa? Baris 2 kolom 1 berarti apa? Baris 2 matriks A dikali kolom 1 tetap. 1 kali 1, 1. 7 kali 2, 14. Tambah 1, 15. 1 kali 1, 1. 15 tambah 1, 16. Baris 3 kolom 1 dapat dari apa? Iya, ini. Baris 3 matriks A kolom 1. 4 kali 1, 4. Tambah 5 kali 2, 10. 14. Tambah 1 kali 1, 1. 14 tambah 1, 15. Nah, itu kan sama saja dengan apa? Sama saja dengan apa? Matriks A kali dengan apa? 1, 2, 1. Matriks A tadi apa ya? Kita lihat. Matriks A-nya tadi apa? Ini kan? 1, 2, 3, 1, 7, 1, 4, 5, 1. Dapat kolom pertama. Sama seperti ini ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi, nah itu pertama. Yang kedua, kalau kalian melihat A kali B, kan punya 3 baris. Ya, saya tulis di sini baris. Ini baris pertama. Ini kita baris kedua. Ini baris ketiga. Nah, ini tadi baris. Misalkan kita namakan baris pertama ini adalah C1. Ini kita namakan C2. Ini kita namakan C3. Oh, oke. Sorry. Ini terbalik ya. Bukan yang ini. Ini saya hapus dulu. Tadi entry-nya apa? 121013 ya. Oke. 121013. Ini baris kolom 1, kolom 2. Nah, oke, kita lihatnya yang di sini. Lihat ya. Ini kita namakan C1, ini kita namakan C2, ini kita namakan C3. Nah, perhatikan. Baris pertama baris pertama dari matriks AB itu sama saja dengan apa? C3 dikali dengan matriks C1 dikali dengan matriks B. C1 ya, sorry bukan C3. C1 dikali matriks B. Baris kedua matriks AB dapat dari apa? C2 kolom lagi baris 2 matriks A dikali matriks B. Baris ketiga pada matriks AB dapat dari apa? Baris ketiga matriks A dikali matriks B. Begitu ya. Jadi matriks AB ini contoh kita bisa tulis sebagai apa? Ini kalau kita tulis per kolom A dikali matriks A dikali kolom pertama matriks B, terus matriks A dikali kolom kedua matriks B, atau ini juga sama saja dengan apa? Baris. Kita tulisnya tidak begini. Sorry ya. Baris 1. Oh, kalau gitu saya jangan pakai C ya, saya pakai A saja. A3. Ini A1, A2, A3. Ya, Pak. Baris 1 matriks A. Ini tidak ada I ya. Baris 1 matriks A kali matriks B. Baris 2 matriks A kali matriks B. Baris 3 matriks A kali matriks B. Coba ya, sama. Coba ya. Tuh. Terus kemudian kita lihat definisi 6. Nah, yang namanya kombinasi linear seperti ini. Jadi kita punya, misalkan ini di definisi 6. Misalkan kita punya matriks A1 sampai AN. Itu matriks berukuran, saya bilang sama. Ukurannya sama pokoknya. Terus C1, C2 sampai Cn itu suatu bilangan. Suatu bilangan. Nah, C1A1 tambah C2A2 ditambah sampai dengan Cn itu dinamakan apa? Dinamakan apa? Kombinasi
linier dari matriks apa? A1 sampai AN dengan apa? Koefisiennya C1 sampai C. Kombinasi linier itu ini ya, penjumlahan. Tapi ada koefisiennya yang dikalikan. Gitu ya. Itu contoh kombinasi linier ya. Itu. Jadi kalau kalian punya suatu matriks, hasil kombinasi linier dari yang lain, berarti matriks itu dikatakan apa? Kombinasi linier dari matriks yang lain. Itu kombinasi linier ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita masuk tentang transpose. Transpose dan trace. Nah, transpose kalian juga sudah tahu ya. Kalau saya punya definisi. Kalau saya punya matriks A ukuran M kali N, maka A transpose itu adalah ya transpose itu adalah ya matriks dengan apa? Ya kolomnya jadi baris. Seperti itu ya. Baris matriks yang A dijadikan kolom. Seperti itu. Kalau ini ukurannya jadi apa ya? Jadi balik N kali N. Seperti itu. Matriks transpose kalian sudah paham ya. Jadi kalau saya punya matriks A M kali N, entry-nya ini ya A11 sampai A1N, A21 sampai A2N, ini nanti AM1 sampai AMN. Kalau A transpose jadinya apa? Jadinya ini A11, A12 sampai A1N, di sini A21 sampai A2N, dan yang terakhir apa? AM1 sampai apa? AMN. Jadinya apa? Bertukar. Barisnya jadi N, kolomnya jadi M. Seperti itu ya. Tinggal itu tukar baris jadi kolom. Seperti itu. Itu transpose. Nah, kalau trace itu kita bahas cuma ada pada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar kalian tahu ya pasti ya. Matriksnya ukurannya sama baris dan kolomnya. Jadi misalkan A itu matriks ukuran N kali N. Entry-nya ini A11 sampai A1N, A21 sampai A2N, terus AN1 sampai ANN. Nah, yang namanya trace dari A itu adalah apa? Penjumlahan diagonalnya. Diagonalnya itu apa ya? Entry-entry yang baris dan kolomnya sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3 sampai N. Itu apa? Penjumlahan dari A11 tambah A22 sampai tambah AN, atau ya kalau singkatnya sigma I dari 1 sampai N. Seperti itu. Oke, itu untuk subbab 1.3. Tugasnya kalian kerjakan tugasnya banyak nih. Kalian coba ya. Tugasnya 1.3 ya. Di exercise 1.3 itu nomor 5A, 5E, nomor 7A, 7F, terus nomor 11A, 11A ya kalian rubah jadi matriks, bentuk matriks gitu ya. Kan contoh nomor 11A itu ya kayak gini. Misalkan saya punya gini, X tambah Y sama dengan 2. Terus 5X kurang Y sama dengan 3 ya. Kalau bentuk jadi AX sama dengan B berarti apa? Ya berarti matriks ini apa? Yang tadinya 1, 1,
Ini 5 min 1, terus apa? Sini X, Y, sama dengan apa? Ya, 2, 3. Itu kalau 2. Nah, nanti kalian hitung berapa banyak variabelnya itu. Oh, jangan 11A deh, 11B saja. Kerjakannya. Oke, itu saja cukup. 1.4 tentang inverse dan sifat-sifat aljabar pada matriks. Di sini juga saya tidak bahas banyak tentang inverse, tentang sifat aljabar matriks. Saya tidak bahas banyak, saya cuma mau ngasih tahu sifat-sifatnya saja. Gitu ya. Oke, itu banyak sifat-sifat yang dihitamkan warnanya. Nah, itu tuh. Itu sudah masuk sifat-sifatnya. Nah, 1.4 kita bahas. Oke. Subbab 1.4. 1.4 tentang inverse dan sifat aljabar dari apa? Matriks. Kita akan bereskan bab 1 gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, itu ada sifat-sifat di situ, sifat aljabarnya gitu ya. Matriks itu penjumlahannya bersifat komutatif. Ada 1A, teorema 141A ya. 141B juga sama, bersifat apa? Asosiatif. Perkaliannya juga bersifat asosiatif, bersifat distributif. Nanti kalian bisa lihat di situ ya. Saya tidak banyak jelaskan. Itu sifat-sifatnya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana dengan perkalian? Nah, ingat perkalian matriks belum tentu asosiatif. Jadi kalau kita punya matriks A, B, A kali B belum tentu sama dengan B kali A. Belum tentu sama. Contoh, misalkan ini 1, 2, 3, 0. Ini matriks B-nya. Di buku ini ya, saya ambil dari buku. Terus matriks A-nya apa tuh? Min 1, 0, 2, 3. Nah, A kali B apa jadinya? Ya, A kali B berarti ini min 1, min 2, 11, 4. B kali A apa jadinya? Min 1 tambah 4, 3. Min 3, 0. Beda ya? Itu salah satunya. Jadi tidak selalu sama. Jadi di sini apa? AB tidak sama dengan BA. Terus kalau matriksnya begini juga, misalkan A-nya itu 1111037. Terus B-nya ini beda, ukurannya sama ya. Ya, ini kita lihat yang ukurannya beda juga. 1, 1, 2, 3, 4, 5. A kali B ukurannya berapa? Kalau kita lihat A kali B ukurannya apa? 2 kali 2. Matriks 2 kali 2. Kalau B kali A ukurannya apa? 3 kali 3. Ya jelas matriks 3 kali 3 dan 2 kali 2 pasti berbeda. Seperti itu ya. Nah, terus matriks 0. Matriks 0 adalah apa? Ya, kalau matriks 0, matriks yang semua entry-nya 0. Jadi, ya, matriks 0 adalah ya matriks yang semua entry-nya 0. Contoh, ini, atau yang segi 4, juga 0. Yang lain, gitu ya. Itu matriks 0. Terus kemudian pertanyaannya begini, kalau kalian punya matriks 0, apakah bisa matriks A yang tidak 0, matriks B yang tidak 0 kalau dikali jadi 0? Bisa. Contohnya apa? Dikasih di sini matriks A-nya 0, 1, 0, 2, matriks B-nya 3, 0, 3, 7, 0, 0. Dikalikan. Apa yang terjadi dengan A kali B? Berarti 0 kali 3 tambah 1 kali 0, 0. 0 kali 7 tambah 1 kali 0, 0 kali 3 tambah 2 kali 0, 0 kali 7 tambah 2 kali 0. Ini apa? Dua matriks tidak 0 bisa menghasilkan apa? Perkalian yang 0.
Seperti itu ya. Itu. Terus kemudian ada juga yang namanya matriks identitas. Matriks identitas notasinya I, ukurannya persegi, N kali N. Matriks yang apa? Ya, entry tak nolnya cuma pada diagonal dan nilainya 1. Contoh kalau 3 kali 3, ya berarti 100, 010, 001. Atau kita bisa bilang apa? Bentuk eselon baris reduksi ya. Bentuk eselon baris reduksi ya, jadi matriks 3 kali 3. Pasti kayak begini. Atau ini singkatnya tidak tulis I 3 kali 3 ya, atau I apa? 3. Ya kalau I 2 ya berarti 2 kali 2, 1001, seperti itu. Itu terus kemudian di situ diberitahu. Jadi ingat bentuk bentuk eselon baris reduksi dari suatu matriks R itu kalau bukan matriks identitas, maka apa? Matriks yang kolom paling bawahnya 0. Jadi apa? Ini salah satu bentuk eselon baris reduksi. Tadi saya salah bilang ya, ini bentuk eselon baris reduksi. Betul ya. Tapi ada juga bentuk lain. Contohnya kalau bentuk 3 kali 3 ya gini. 100, 010, 000. Nah, ini. Jadi kalau bukan seperti ini, seperti ini. Tapi bukan cuma ini ya, bisa juga seperti ini. 100, 001. Nah, ini salah. Harus 000 paling bawah ya. Sorry, saya kasih contoh kok salah. Gimana? Nah, 100, 001, 000. Atau gini, 100, yang lainnya 0 semua. Nah, itu juga bentuk eselon baris. Jadi apa? Bentuk eselon baris reduksi dari suatu matriks, gitu ya, suatu matriks persegi, itu kalau bukan matriks identitas, maka bentuknya apa? Matriks yang punya barisnya ada 0 semua. Tadi, gitu ya. Itu terus kemudian setelah itu dibahas tentang inverse. Ini saya tidak bahas banyak tentang teori ya, ini kita masih bahas tentang contoh. Teori nanti kamu semester 5 akan bahas lagi. Jadi di sini misalkan kita punya matriks A ukuran N kali N. Gitu ya. Terus misalkan jika terdapat ini ya, matriks B sehingga A kali B, B-nya juga ukuran N kali N ya, A kali B sama dengan identitas, dan B kali A sama dengan identitas, maka B itu apa? Ya, inverse dari A. Atau notasinya apa? A inverse, A pangkat min 1. Di buku dikasih contoh ya, misalkan kita punya matriks A. Itu apa tuh? 2, min 5, min 1, 3. B-nya 35, 1, 2. Coba A kali B. Berarti apa? 2 kali 3 tambah min 5 kali 1. 6 kurang 5. 1. 2 kali 5, 10. Tambah min 5 kali 2, 10. 10 min 10. 10 tambah min 10, 0. Min 1 kali 3, min 3. 3 kali 1, 3. Min 3 tambah 3, 0. Min 1 kali 5, min 5. 3 kali 2, 6. Min 5 tambah 6, 1. A kali B-nya matriks identitas ya. B kali A harus dicek juga. 3 berarti B kali A. Kita tulis berarti B kali A ya apa di sini? 3, 5, 1, 2 dikali dengan apa nih? 2 min 5 min 1, 3. 3 kali 2, 6 kurang 5, 1. 3 kali min 5 min 15. 5 kali 3, 15. 0. Min 15 sama 15, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali min 1, min 2. 0. 2 tambah min 2, 0. 1 kali min 5, min 5. 2 kali 3, 6. Min 5 tambah 6, 1. Wah, berarti apa? B-nya itu adalah A inverse. Inverse dari A. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dikasih juga. Nah, apa? Satu hal yang harus kalian ingat, inverse itu unik. Inverse itu, ingat ini ya. Ingat, inverse itu tunggal atau unik. Jadi apa? Satu matriks cuma punya satu inverse, tidak boleh 2. Contoh. Ya, tadi itu ya, itu ada di teorema 144 tuh. Jadi dibilang apa tuh?
jika B dan C itu inverse dari A, maka apa? Ya, B sama dengan C. Contohnya kita mulai ya. B, ini ukurannya N kali N ya. Ini N kali N. B, kita tahu apa itu? B kali identitas kan? Identitas itu apa? Ini A kali C. Betul kan? Karena C inverse dari A, berarti A kali C identitas. Nah, awalnya begini. Pakai sifat asosiatif, berarti apa? B dikali A, baru kali C. B kali A apa? Identitas juga. Identitas kali C, ya C. Berarti kita dapat apa? B sama dengan C. Jadi inverse itu tunggal. Tidak boleh lebih dari satu. Terus dikasih tahu lagi. Inverse dari apa? Matriks ukuran 2 kali 2. Ya. Jika A itu A, B, C, D, gitu ya. Dan A kali D kurang B kali C tidak 0, maka apa? A inverse itu adalah ini. 1/AD kurang BC dikali ini. Dikali apa? D. Di sini A. Di sini min D. Di sini min C. Nah, sebenarnya apa? AD kurang BC itu apa? Itu adalah determinannya ya. Determinan dari matriks 2 kali 2. Atau kali silang ya. A kali D kurang B kali C. Itu determinan, itu inverse dari matriks 2 kali 2. 3 kali 3 bagaimana? Nanti dibahas. Gitu ya. Kemudian, nah kalau itu, ini sini saya hapus lagi, kita bahas lagi. Nah, misalkan ini, jika A dan B itu matriks yang punya inverse, maka apa? A kali B juga punya inverse. Dan apa? Inverse-nya apa? A kali B inverse itu adalah apa? B inverse A. Inverse dari A kali B adalah B inverse kali B. Contoh, kita tinggal coba. A kali B. Kalau kita kali dengan B inverse, A inverse. Jadinya apa nih? A, B kita kali dengan B inverse dulu kan. Baru kita kali dengan A inverse. A kali B inverse. Apa tuh? A dikali identitas. Dikali A inverse. A kali identitas ya A. A dikali A inverse ya identitas. Oke, sekarang. Ini kalau kali dari kanan. Sekarang kita kali dari kiri. B inverse, A inverse. Kalau kita kali dengan A, B, apa jadinya? Berarti ini apa nih? B inverse dikali apa nih? A inverse A kan? Dikali B. A inverse kali A apa? Identitas. B inverse kali identitas kali B. B inverse kali identitas ya identitas. B inverse. B inverse kali B ya identitas. Berarti apa? Ini adalah inverse dari AB. Itu. Terus bahas lagi. Nah, kalau kita punya matriks A ukuran N kali N. Nah, matriks A ini kalau pangkatnya 0 itu sama dengan matriks identitas. Ini dia A pangkat 0 sama dengan apa? Matriks identitas. Kalau A pangkat N, A pangkat M, itu ya M-nya bilangan asli. A pangkat M ya berarti apa? A dikali A dikali A sebanyak apa? M kali. Nah, kalau A pangkat negatif M itu sama dengan apa? Ya, A inverse dikali di pangkat M. Atau apa ya, perkalian A inverse sebanyak apa? M kali. Seperti itu. Terus dikasih sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya di sini cukup banyak ya. Kita bahas. Sifat-sifat. Gitu ya. Yang pertama,
Nah, kita bilang dulu, misalkan A itu ukuran N kali N punya inverse. Nah, sifat yang pertama, inverse itu juga punya inverse. Dan apa? Inverse dari A inverse itu adalah aneh toh, ya pasti aneh ya. Tinggal min 1 kali min 1. Nah, itu hati-hati. Gitu. Terus apa lagi? Kalau A inverse punya inverse apa? A pangkat N juga apa? Punya inverse. Apa? A pangkat inverse dari A pangkat N kan kita tulis begini ya. Itu sama dengan apa? Min N. Sorry. Pangkat min N. Atau ini apa? A pangkat min itu apa? A inverse dikali sebanyak N kali. Terus selain A pangkat N apa lagi? Nah, untuk K bilangan real, K-nya tidak sama dengan 0, K dikali A itu punya inverse. Dan apa? Inverse darinya, dari K kali A apa? 1 per K dikali A. Oke. Nah, untuk bagian satunya bagaimana penjelasannya? Bagian satu penjelasannya ya tinggal gini. Kita tahu apa? A inverse, kalau kali A, sama dengan apa? Identitas. Terus A kalau kali A inverse sama dengan apa? Identitas. Tapi inverse kalau kali inverse dari A inverse, yo identitas juga kan, karena ini inverse-nya. Itu juga dengan ini. Inverse dari A inverse dikali A inverse, ini identitas juga. Nah, tadi kita punya apa? Inverse itu tunggal. Berarti apa? Yo ini kita punya dua nih. Dua matriks yang kalau kalikan dengan A inverse jadi identitas. Karena inverse tunggal, maka apa? Dua matriks ini haruslah sama. Ingat ya, kalau ditulis ini A inverse, inverse artinya apa? Inverse dari A inverse. Oke? Inverse dari A inverse. Kalau ini A pangkat N, nah ini adalah inverse dari A pangkat N. Nah, perhatikan. A pangkat N, kalau kita kali dengan A pangkat min N, bagaimana? Apa yang terjadi? Ya kita pakai sifat perpangkatan ya. Ini sama dengan apa? A pangkat apa? N tambah negatif N. Berarti apa? A pangkat 0. A pangkat 0 identitas. Bagaimana dengan A pangkat min N dikali A pangkat N? Yo, ini juga sama. Ini A pangkat apa? Min N tambah N. Ya, A pangkat 0. A pangkat 0 identitas. Tapi kita tahu A pangkat N kalau dikali inverse dari A pangkat N identitas. Dan apa? Inverse misalkan ini inverse dari A pangkat N gitu ya. Dikali A pangkat N sudah identitas. Berarti apa? Kita punya dua matriks yang berbeda. Ya, ini kan beda bentuk ya. Walaupun kita tahu sama. Pak sama gitu ya. Tapi berarti apa? Dua bentuk matriks yang kalau dikalikan dengan A pangkat N dapat identitas. Berarti apa? Kedua ini juga sama. Yo, yang ini satunya kan penjabaran dari ini. Begitu juga ini yang kedua ya. Begitu juga yang ketiga. Tadi apa? KA kalau kita kali dengan 1 per K dikali A inverse, ini kan jadinya apa? Ya, K kali 1 per K atau K per K dikali apa? K dan ini apa? 1 dikali identitas, ya identitas. Balik lagi, 1 per K dikali A inverse dikali KA. Yo, dapatnya apa nih? Yo, K per K dikali A inverse A, yo dapatnya identitas. Dan apa kita tahu apa? KA dikali inverse dari KA. Kita tidak tahu ya. Itu pasti identitas juga. Dan apa? KA inverse dikali KA. Jadi apa? Ya, pasti ini dan ini sama.
Kita tidak tahu ya. Kita bilang kalau dia punya inverse, maka hasil kalinya itu. Gitu kan? Seperti itu saja. Ya. Terus tinggal, nah ini nih sifat yang ini lagi. Sifat transpose. Sifat transpose. Nah, misalkan A itu suatu A dan B suatu matriks. Yang perlu kalian ingat apa? A transpose, kalau ditranspose jadi lagi. Terus yang kedua, kalau kita jumlahkan A dan B, matriks ukuran sama. Kalau kita jumlahkan A dan B baru kita transpose, sama saja dengan apa? Kita transpose masing-masing baru kita jumlahkan. Ini transpose ya, bukan tambah ya. Terus sama juga kalau kita kurangkan A kurang B, kita transpose sama saja dengan kita transpose masing-masing baru kita kurangkan. Terus kalau K dikali A, K ini bilangan ya. Transpose sama saja dengan apa? K dikali A transpose. K-nya itu bilangan real. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau kita kali A dengan B, itu ya, masih ukuran sama. Ini ukurannya persegi. Kita anggap ukuran persegi ya. Karena kalau tidak persegi sulit. Nanti ada yang tidak memenuhi. A kali B, kalau ditranspose. Ternyata sama saja dengan apa? B transpose dari A. Dan yang terakhir. Nah ini. Sifat ini. Misalkan A punya inverse. Sifatnya ini. Sorry. Nah, jika A ukuran N kali M itu punya inverse, maka apa? A transpose juga punya inverse. Dan apa? Dan inverse dari A transpose sama saja dengan apa? A kita inverse tadi, dari inverse baru kita transpose. Keren kan? Coba kita cek. Sekarang kita tahu ya, A transpose kalau kita kali dengan A transpose inverse, yo ini identitas. Dan A transpose kita inverse dari A transpose kalau kita kali A transpose ya identitas. Nah, sekarang apa yang terjadi? A transpose kalau kita kali dengan A inverse transpose berdasarkan sifat yang tadi, yang ini, ya, ini kan sama saja dengan apa? Ini sama saja dengan apa? A inverse A ditranspose, bukan? A inverse A apa? Oh, identitas. Identitas ditranspose, ya identitas lagi. Begitu juga dengan apa? A inverse transpose dikali A transpose. Ini kan jadinya apa? Berdasarkan sifat yang tadi, jadinya apa ini? A dikali A inverse baru ditranspose. Ini kan sama saja dengan apa? Yo, identitas ditranspose. Ya, identitas. Begitu. Oke, bab 1.4 sampai di sini. Nah, terus sebelum kita lanjut gini. Nah, matriks A dan B itu dikatakan commute, istilah di sini ya. Kalau kalian baca commute atau ini maksudnya apa nih? Komutatif. Yaitu jika apa? Ya kalau A kali B ya sama dengan B kali A. Ya, itu maksudnya commute. Oke, sekarang tugasnya kerjakan nomor 10.
Kerjakan nomor 10. Kemudian nomor piro lagi itu nomor 23. Terus nomor 25. Oke. 1.4 sampai sini dulu. 1314. Kita akan lanjut di video selanjutnya untuk 1, 5, 6, dan 1, 7. Terima kasih.